Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Alagaf dari kelas reguler A 204, Program Studi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang saya buat dalam mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis. Materi yang akan saya presentasikan yakni komponen struktur organisasi wewenang. Tujuan adanya PPT ini adalah yang pertama, mengetahui apa itu struktur organisasi. Yang kedua, mengetahui komponen yang ada di dalam struktur organisasi. Dan yang terakhir, mengetahui 6 elemen struktur organisasi. Selanjutnya, manfaat adanya PPT ini adalah dengan adanya PPT ini diharapkan pembaca, khususnya mahasiswa, dapat mempelajari dan memahami apa itu komponen struktur organisasi wewenang. Masuk ke pengertian struktur organisasi komponen. Secara umum, pengertian struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada dalam masyarakat. Dalam struktur organisasi terdapat hubungan antar komponen dan posisi yang ada di dalamnya. Dan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya akan saling ketergantungan. Komponen struktur organisasi. Beberapa komponen yang harus ada dalam struktur organisasi adalah 1. CEO atau Chief Executive Officer. Sebagai jabatan tertinggi dalam sebuah bisnis yang menahkodai arah dan tujuan dari perusahaan. CEO biasanya adalah sang pemilik bisnis atau usaha. Yang kedua, direksi atau direktur. Dalam sebuah organisasi terdapat setidaknya 3 direktur, yaitu direktur utama, direktur keuangan, dan direktur personalia. Direktur utama biasanya berhubungan langsung dengan CEO. Yang ketiga yaitu ada manajer. Tugas utama seorang manajer adalah mengintegrasikan berbagai variabel seperti pengarahan, koneksi, seleksi, komunikasi, dan pelatihan. Masih dalam komponen struktur organisasi. Lanjutannya yaitu yang keempat, ada administrasi dan gudang. Komponen ini wajib ada dalam sebuah bisnis yang sedang berkembang. Tugas dan fungsinya adalah untuk mengecek seluruh transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pihak lain, pembukuan dan laporan penerimaan dan pengeluaran. Yang kelima, ada divisi regional. Tugas dan fungsinya adalah menjalankan kebijakan dan prosedur baku dari kantor pusat. Divisi regional biasanya beroperasi sebagai badan usaha untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Divisi regional harus ada dalam bisnis yang berhubungan dengan penanaman saham. Selanjutnya ada elemen struktur organisasi. Terdapat 6 hal pokok yang perlu diperhatikan oleh manajer saat hendak mendesain struktur organisasi, yaitu yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Pembagian tugas-tugas dalam organisasi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua, departementalisasi. Dasar yang dipakai untuk mengkelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang ketiga, rantai komando. Garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi sampai ke bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Selanjutnya, yang keempat, rentang kendali. Jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Yang keenam adalah formalisasi.
sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Selanjutnya ada jenis struktur organisasi. Terdapat beberapa jenis struktur organisasi, yaitu sebagai berikut. 1. Struktur organisasi lini, yaitu bentuk organisasi di mana wewenang dilimpahkan secara langsung dan sepenuhnya dari pimpinan kepada bawahannya. Yang kedua, struktur organisasi fungsional. Bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan diberikan kepada seseorang yang memimpin satuan di bawahnya pada satuan bidang pekerjaan tertentu. Yang ketiga, struktur organisasi lini dan staf. Struktur organisasi ini merupakan campuran dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pemberian wewenang pada organisasi ini berlangsung secara vertikal, yaitu berasal dari atasan pimpinan sampai pimpinan bawahnya. Yang keempat, struktur organisasi lini dan fungsional. Struktur organisasi lini dan fungsional merupakan bentuk organisasi yang setiap anggotanya memiliki kewenangan yang sama dan pimpinannya kolektif. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Keberadaan struktur organisasi dalam suatu organisasi sangatlah penting, karena struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota organisasi. Dengan adanya struktur organisasi tersebut, masing-masing anggota organisasi akan mempunyai peranan dan tugas dengan jelas. Selain itu, dengan adanya struktur tersebut, maka kita dapat mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan. Sekian presentasi dari materi yang saya buat. Sebelum mengakhiri presentasi ini, izinkan saya untuk berpantun. Siang-siang pergi ke Surabaya, tidak lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.